عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkha wa fihi sa'qah wa fihi taqumus sa'ah fa akthirus salata fihi alayya. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya dibangkitkan seluruh manusia, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalamnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada hari yang paling mulia dalam sepekan ini, hari Jumat 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 29 Agustus 2025, kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Huda, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan yang dalam bahasa Arabnya Al-Basyair Al-Ashar liman hafadha ala salatil fajr. Dahsyatnya salat subuh, atau 10 kabar gembira bagi yang senantiasa selalu menjaga salat subuh. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya mempunyai hikmah. Salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah bahwa Allah memuliakan sesuatu dibandingkan yang lainnya. Jadi di antara sesuatu itu tidak sama. Ada yang berbeda-beda, ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ismail
keturunan dari Nabi Adam, dan dari keturunan Nabi Ismail Allah memilih Kinanah. Kemudian dari Kinanah Allah memilih Quraisy, keturunan dari Quraisy. Dari Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-10. Dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Bani Hashim bin Abdi Manaf, kakek Nabi yang kedua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi yang kedua, bin Abdi Manaf. Kemudian dari Quraisy Allah memilih Nabi kita, dari Bani Hashim Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi manusia yang paling terbaik, menjadi manusia yang paling sempurna, menjadi penutup para nabi dan para rasul, menjadi sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam. Itu adalah hikmah Allah dalam penciptaannya. Itu kalau dari sisi manusia. Kalau dari sisi malaikat, Allah juga memilih Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Amin, Al-Muballigh an Rabbil Alamin. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 75. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah mengutus dari para malaikat dan juga dari manusia sebagai rasul. Dua makhluk ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat, adalah dipilih oleh Allah menjadi makhluk-makhluk yang mulia, yang paling termulia. Kemudian juga contoh yang lain, Allah meninggikan satu dengan yang lainnya, agama Islam. Allah memilih agama Islam menjadi agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima dari seorang pun agama kecuali Islam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kemudian juga Allah memilih kitab yang paling suci dan paling afdal dari seluruh kitab suci, Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab muhaiminan wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan atasnya. Ini adalah hikmah Allah di dalam penciptaannya. Maka begitu juga di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat-syariatnya ada syariat yang paling mulia. Di antara syariat yang paling mulia adalah sholat 5 waktu dibandingkan ibadah-ibadah lain. Ibadah sholat adalah ibadah paling afdal setelah tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah. Islam adalah engkau bersyahadat 2 kalimat syahadat dan mendirikan salat. Rukun Islam yang paling afdal setelah 2 kalimat syahadat adalah mendirikan salat.
amalan Islam, amalan yang paling baik di sisi Allah adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdhu'." Salat adalah syariat yang paling terbaik yang pernah Allah letakkan di atas muka bumi ini. Salat adalah syariat paling terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala letakkan di muka bumi. Bahkan saking agungnya salat, sebelum balik kita sudah diperintahkan untuk mengerjakan salat. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Boleh dipukul anak-anak tanpa menyakiti tentunya. Ketika tidak salat, ketika mereka berumur 10 tahun. Wadhribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun jika tidak salat. Tidak ada syariat yang langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil dari Allah tanpa perantara kecuali salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung pergi ke atas langit untuk mendapatkan syariat salat dalam peristiwa Mi'raj. Kemudian salat juga keistimewaannya adalah salat adalah ibadah yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala tanyakan hisab kelak di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatu. Yang paling pertama akan dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah salatnya. Kemudian juga salat adalah penentu nasib di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Kalau seandainya salatnya baik, maka dia akan beruntung dan sukses di akhirat. Bahkan di dunia sebelum akhirat. Kalau salatnya rusak, maka dia akan buntung dan rugi, malang dan rugi. Di akhirat, bahkan di dunia sebelum akhirat. Ini menunjukkan salat adalah ibadah yang paling agung. Kemudian juga di antara keagungan salat adalah penentu atas baiknya amal-amal saleh yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amalih, wa in fasadat faqad fasada sa'iru 'amalih." Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalnya buruk. Salat adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang diulang sebanyak 5 kali sehari kecuali salat. Tidak ada ibadah yang paling banyak amalan sunnahnya kecuali salat. Tidak ada ibadah yang kalau lupa dan kalau ketiduran diulangi kecuali salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. La kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang tidur dari salatnya atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya kapan dia ingat, kapan dia bangun. Tidak ada kompensasi akan hal itu. Tidak ada kafarat akan hal itu kecuali dengan mengerjakannya. Salat tetap diwajibkan dalam keadaan bagaimanapun. Selama masih muslim, berakal, baligh. Selain wanita yang haid dan nifas.
Hanya wanita yang haid dan nifas yang tidak diwajibkan untuk sholat. Baik kita itu mukim, tinggal di sebuah tempat, atau musafir, sedang dalam perjalanan, sehat, atau sakit, maka tetap wajib sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, salatlah dalam keadaan berbaring. Bahkan saya katakan tadi, salat tetap wajib selama dia muslim baligh berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Meskipun dia sakit, stroke misalkan. Dalam bahasa Arab ada namanya asyalal al-rubai. Seluruh tubuhnya stroke. Tidak bisa bergerak kecuali matanya saja. Wajib salat. Selama masih muslim baligh berakal. Wajib salat. Sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, fa in ajaza an dzalika kullih aw ma'a bi tarfihi wa shalla bi niyyatihi. Kalau dia tidak sanggup untuk salat dalam keadaan berbaring, maka dia salat karena dia stroke misalkan, maka dia salat dengan kedipan matanya dan dengan qalbunya. Ini menunjukkan kedudukan yang agung dari salat. Maka jangan pernah remehkan salat. Dulu ada seorang ulama hadis namanya Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah. Beliau berkata, "Rahaltu ayyaman li talabil hadis." Aku melakukan rihlah, perjalanan panjang untuk mencari ilmu hadis. Fa idza qadimtu atafaqqadu salatah. Kalau aku sampai kepada orang yang meriwayatkan hadis tersebut, aku lihat syekh ini, ustadz ini, yang ahli hadis ini salatnya. Fa in aqamaha aqamtu indah, wa in dayya'aha taraktuhu. Fa qultu huwa lima siwaha adya'. Yang artinya, kalau aku lihat si ustadz ini perhatian terhadap sholat, si ustadz ini menjaga sholatnya, tidak melalaikan sholatnya, yang akan saya sebutkan nanti bagaimana bentuk pelalaiannya, tidak melalaikan sholatnya, maka aku akan tinggal bersamanya, mengambil ilmu, mengambil hadis darinya. Tapi kalau aku lihat dia melalaikan sholatnya, aku akan pergi darinya. Sepintar apapun orang tersebut, sealim apapun orang tersebut, aku akan tinggalkan dia. Kenapa? Karena, lihat, perhatikan. Huwa lima siwaha adya'. Orang ini saat melalaikan sholat, berarti selain sholat, dia pasti lalaikan. Selain sholat, dia pasti lalaikan. Makanya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau punya suami pemimpin rumah tangga yang melalaikan sholat, maka harus ini dinasihati dengan tegas, setegas-tegasnya. Dan jangan ditunda-tunda. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Di riwayat Tirmidzi. Perjanjian antara kami, orang Islam, dengan mereka, orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan salat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatakan salat tidak wajib kafir, keluar dari agama Islam. Satu. Yang kedua, yang meninggalkan sholat sama sekali kafir, keluar dari agama Islam, tidak pernah sholat. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama,
terhadap orang yang kadang sholat, kadang tidak sholat. Ada yang mengkafirkannya keluar agama Islam, ada yang mengkafirnya dengan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jagalah selalu salat 5 waktu. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Selalulah jaga salat-salat dan salat pertengahan, dan berdirilah untuk Allah dengan tegak. Dari salat 5 waktu ini, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya lagi mengkhususkan salat subuh dengan berbagai macam kebaikan tambahan dan keagungan pahala. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar sahabat Nabi, ahli hadis. Dari mulai kecil sudah beriman. Umur sebelum 15 tahun sudah beriman. Menemani Nabi sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Ini menunjukkan bagaimana besarnya dan banyaknya ilmu beliau. Beliau berkata, "Kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri wal isya asa'na adh-dhanna bihi." Lihat, perhatikan. Introspeksi diri masing-masing. Kami, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kalau kami tidak dapati orang ini pada sholat subuh dan sholat isya, kami buruk sangka terhadap dia. Apa maksudnya? Kami buruk sangka maksudnya adalah kami mengira dia orang munafik. Kami mengira dia orang munafik. Karena ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah." Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Salat subuh dan salat isya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan ditambah dengan hadis tadi, salat subuh adalah bukti iman. Salat subuh adalah pembeda antara orang beriman dengan orang munafik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan berbagai macam al-basyair, al-ashr, 10 kabar gembira liman hafadha ala salatil fajr, bagi siapa yang selalu menjaga salat subuh. Yang pertama, orang yang menjaga salat subuh berjamaah di masjid, terutama laki-laki, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebelum saya sebutkan dalilnya, apa manfaat cahaya di hari kiamat? Salah kita itu di hari kiamat ada fase-fase. Salah satu fase atau tahapan yang akan kita hadapi nanti pada hari kiamat adalah berjalan di atas sirat. Dan semua dari kita pasti akan jalan di atas sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdhiya." Surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti mendatangi neraka. Pasti mendatangi neraka. Semua dari kita. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Apa maksudnya mendatangi neraka? Nanti di hari kiamat akan dibentangkan neraka jahanam. Kemudian tali yang mengikat neraka tersebut sekitar 70 tali. Satu talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Bentangan neraka jahanam, di atasnya ada jembatan.
Jembatan itu sifatnya ada 6. Yang pertama, dalam hadis riwayat Muslim, dahdun mazillah, becek, menggelincirkan. Yang kedua, ahaddu minas saif, adaqqu minas sya'ar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian yang ketiga, gelap. Yang ketiga, gelap. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardu ghairu al-ard was samawat?" Di manakah manusia berada ketika bumi sudah diganti dengan bumi yang lain, kemudian langit-langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum fi dhulmatin dunal jisr." Mereka dalam kegelapan sebelum menaiki jembatan. Gelap, jembatan gelap. Yang keempat, samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Di Arab ada namanya pohon, namanya sa'dan. Sa'dan adalah pohon yang rantingnya atau cabang-cabangnya itu berduri. Begitulah gambaran besi-besi bengkok mengait nanti orang yang berjalan di atas sirat. Umirat bi akhdhi man umira bih. Besi-besi itu diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk diambil. Dan di bawahnya apa tadi? Neraka jahanam. Lihat, besarnya seseorang mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, yaitu berjalan di atas sirat. Berjalan di atas sirat. Itu semua pasti akan kita menghadapinya. Mau nabi, mau bukan nabi, orang soleh, bukan orang soleh, semua akan mendatanginya. Karena Allah berfirman, wa im minkum, tidak ada di antara kalian kecuali harus mendatangi neraka tersebut. Berjalan di atas sirat. Itu pasti. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang belum pasti. Mendatanginya pasti. Selamat darinya belum pasti. Dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim di dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Dalam keadaan bertekuk lutut. Mendatangi sirat yang di bawahnya neraka pasti. Saya ulangi lagi tuh. Selamat darinya belum pasti. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, bahwa orang yang selalu menjaga salat berjamaah di masjid, salat subuh, maka dia akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena sirat gelap. Dan cahaya sangat diperlukan untuk berjalan di atas sirat. Saya bacakan hadis yang menunjukkan bagaimana cahaya sangat diperlukan nanti pada hari kiamat. Dan ini termasuk daripada seorang mengingat kiamat. Perhatikan baik-baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayh. Ada orang yang diberikan cahaya oleh Allah seperti gunung Uhud di hadapannya. Cahayanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7-8 km. Tingginya 1 lebih. Lebarnya 3 km. Sebesar itu dia dapat cahaya. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada yang diberikan cahaya lebih daripada itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlati biyamini. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma di samping kanannya untuk menerangi jalannya di atas sirat tadi, yang katanya gelap tadi, yang katanya tipis, menggelincirkan,
kemudian lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Wa minhum man yuta nuruhu duna dzalik biyamini. Ada yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma. Hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami. Lihat, sampai orang yang paling terakhir diberikan cahaya pada hari kiamat adalah orang yang diberikan cahaya sejempol kakinya. Rasakan tuh, jempol kaki masing-masing seperti itu cahayanya. Itu pun kadang hidup, kadang mati. Yudhi'u marratan wa yatfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Fa idza adha'a qaddama qadamah. Kalau seandainya dia hidup, maka dia berjalan setapak. Wa idza atfa'a qama. Kalau dia mati nggak bisa ngapa-ngapain, dia berdiri. Sedangkan samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Fayamurru wa yamurruna 'ala sirat. Maka orang tersebut berjalan, orang-orang pun seluruhnya berjalan. Was-siratu kahaddis sayf dahdun mazillah. Dan sirat seperti tajamnya pedang dan dia licin menggelincirkan. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada mereka, umdu ala qadri nurikum, silahkan kalian berjalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, faminhum man yamurru kan qidha'il kawkab. Ada yang berjalan seperti kilatan bintang. Wa minhum man yamurru karrih. Ada yang berjalan seperti hembusan angin. Wa minhum man yamurru katarf. Ada yang berjalan seperti seorang yang melihat halilintar di langit. Wa minhum man yamurru kasyaddir rajul. Ada orang yang berjalan seperti dia berlari. Yarmulu ramlan ala qadri a'malihim. Orang berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa, Pak? Amal. Bukan sesuai dengan jabatan, harta, tahta. Bukan sesuai dengan kecantikan, kegantengan. Bukan sesuai dengan kedudukan. Berjalan sesuai dengan amalnya di hari kiamat. Nah, berarti berdasarkan kisah-kisah tadi, apa yang sangat diperlukan saat berjalan di atas sirat? Cahaya. Dan untuk mendapatkan cahaya, pahala amalannya adalah mengadakan sholat berjamaah di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Bukan sekedar cahaya. Pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Kabar gembira yang kedua. Salat subuh berjamaah mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan saya berpesan, Pak, terutama bapak-bapak ini dan ibu-ibu juga. Tapi bapak-bapak lebih, kenapa? Karena beban bapak-bapak untuk menafkahi keluarga itu kan ada pada pundak laki-laki. Sebagian orang mengeluh akan seretnya rezeki, kurang berkahnya rezeki. Maka saya katakan, seriuslah mengurus waktu pagimu. Dari mulai sebelum subuh sampai nanti terbit matahari. Seriuslah. Saya akan sebutkan sekarang dalilnya. Seriuslah mengurus waktu pagimu. Jangan begadang yang tidak bermanfaat. Terutama para penuntut ilmu, para ustadz. Semestinya tidak boleh dia melalaikan
Waktu sebelum subuh sampai dia terbit matahari. Sebelum itu saya ingin menjelaskan, ada faedah menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, yaumuka mithlu jamalik. Harimu seperti ontamu. Fa in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruhu. Harimu seperti ontamu. Jika engkau pegang awal harimu, yaitu pagi, maka akhir harimu akan mengikutimu. Pak, orang kalau menggembala onta itu beda dengan menggembala kambing. Menggembala kambing, itu kambingnya ke sana kemari bertebaran lalu dijaga oleh penggembalanya. Menggembala onta enggak. Dia pegang depannya, onta-onta yang lain akan mengikutinya di belakang. Bapak kan pernah lihat gambaran onta yang ditarik di padang pasir. Itu kan enggak bergelombol. Dia dipegang di depannya, nanti onta-onta yang lain akan mengikuti di depan. Itulah gambaran seorang yang mengurus harinya di pagi hari dengan serius, dengan baik, maka nanti akhir harinya juga akan baik. Akhir harinya juga akan baik. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan hadisnya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ahli tafsir, 70 surat dari Al-Quran beliau langsung ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak berilmunya Abdullah bin Mas'ud. Beliau duduk di masjid. Kemudian datang para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya, "Hal tala'at?" Apakah matahari sudah terbit? Beliau dalam keadaan habis sholat subuh berzikir. Beliau bertanya, apakah sudah terbit matahari? Kemudian dijawab, belum. Lalu setelah itu, setelah beberapa lama bertanya lagi, hal tala'at? Apakah terbit matahari? Kemudian setelah itu, na'am, tala'at. Apa lihat? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah, alladhi aqalana yawmana hadha, walam yuhlikna bidhunubina. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan hari kita ini. Padahal harinya belum dilalui. Tetapi karena beliau serius mengurus waktu paginya, beliau mengatakan, Alhamdulillah yang telah mencukupkan waktu pagi kita ini. Dan Allah tidak menghancurkan kita dengan dosa-dosa kita. Padahal harinya belum dilewati. Ini bukti bagi siapa yang, ini dalil bagi siapa yang mengurus waktu pagi dengan serius, maka dia akan diurus oleh Allah keperluannya sampai akhir hari. Bagaimana cara mengurus dengan serius waktu pagi? Yang pertama, bangun sebelum azan. Ketika azan, dia menjawab azan. Menjawab azan. Yang kedua, berdoa setelah azan. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang keempat, doa antara azan dan iqamah subuh. Yang kelima, sholat subuh berjamaah. Yang keenam, berzikir setelah sholat subuh. Yang ketujuh, berzikir pagi. Siapa yang mengurus dengan serius dengan cara mengerjakan 7 perkara ini, saya jamin berdasarkan hadis Rasul, pasti dia akan diurus hidupnya sampai akhir harinya. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak dalil yang akan kita sebutkan. 7 perkara tadi pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Apa itu Pak? Yang pertama, menjawab azan. Yang kedua, berdoa setelah
adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasita wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sebelum subuh. Yang keempat, berdoa antara adzan dan iqamah salat subuh. Yang kelima, salat subuh. Yang keenam, berzikir setelah salat subuh. Yang ketujuh, berzikir pagi. Dihafal Pak itu 7 perkara. Maka Allah akan memudahkan kita. Dan salah satu dalilnya ini, hadis riwayat Imam Muslim, raq'atal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibnu Adam, irka' li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari, maka aku akan cukupkan 4 rakaat. Aku akan cukupkan untukmu sampai akhir hari. 4 rakaat yang dimaksud, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat subuh. Amalan jadi wong sugih. Meskipun yang paling diutamakan terlebih dahulu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang atau kabar gembira bagi orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, yaitu dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak bagi orang yang salat subuh berjamaah. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi ila al-masjid, kutiba lahu bi kulli khatwatin yakhtuha 10 hasanat, wal qa'idu fil masjid yantadhiru as-salah kal qanit, wa yuktabu minal musallin hatta yarji' ila baitihi." Allahu akbar. Rasakan ini Pak. Dan rasakan bahwa bapak dan ibu sekarang mengerjakan ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, dituliskan untuknya di setiap langkahnya yang dia langkahkan 10 kebaikan. Setiap langkah 10 pahala amal saleh. Dan orang yang duduk setelah sholat di masjid menunggu sholat sampai sholat kembali, maka dia seperti orang yang beribadah selama itu. Seperti yang kita lakukan sekarang. Setelah sholat, duduk di masjid, maka dia dihitung sebagai orang yang beribadah. Yuktabu minal musallin, ditulis sebagai orang yang sedang sholat. Allahu akbar. Sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Ini kabar gembira yang ketiga. Kabar gembira yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan sebelumnya, salah satu keistimewaannya juga adalah didoakan oleh para malaikat. Dan ini termasuk daripada poin yang ketiga tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna ahadakum ma qa'ada yantadhiru as-salata fi salatin ma lam yuhdith, tad'u lahu al-malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Sesungguhnya seseorang duduk menunggu salat di tempat solatnya selama belum batal, maka para malaikat akan berdoa untuknya, "Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, rahmati dia." Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, kabar gembira bagi orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah akan disaksikan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, ini yang sudah subuh berjamaah, para malaikat akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang tersebut melakukan ibadah dan kebaikan. Dan yang menjadi saksinya adalah malaikat. Bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana besarnya. Perhatikan baik-baik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi salatil fajr. Para malaikat yang berjaga malam dan malaikat yang akan berjaga siang berkumpul pada waktu salat subuh. Jadi salat subuh itu ada 2 shift. Malaikat yang tadi malam jaga akan kembali ke langit. Malaikat yang siang ini jaga sudah turun dari langit, berkumpul di salat subuh. Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Faqra in syi'tum inna Qur'an al-fajr kana mashhuda." Maka bacalah ayat, sesungguhnya salat fajar disaksikan oleh malaikat. Dan ketika malaikat turun, apalagi mengumpuli, itu bukan sembarangan, tidak gratisan, Pak. Lihat Lailatul Qadar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu fiha wa tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Para malaikat turun. Jibril alaihissalam turun pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar harganya mahal karena para malaikat turun. Begitulah ketika salat subuh, harganya mahal karena dikumpuli oleh para malaikat. Habis salat subuh ditambah lagi dengan majelis ilmu, lebih banyak lagi malaikat yang turun. Harganya mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang rugi kalau tidak salat subuh berjamaah para ikhwan. Apalagi sudah terbit matahari baru bangun, itu sangat merugikan sekali. Dan saya pesan, di zaman media sosial ini jauhi untuk begadang malam. Ya, saya kemarin sebelum ke sini baru di perjalanan saya dengar kajian Syekh Abdul Razak. Kata beliau, sebagian terutama bagi penuntut ilmu, ini para ustadz nasihat-nasihat saya, bahwa sebagian hanya menjaga sholat subuh berjamaah. Oke, itu baik. Tapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu menjaga sholat malam. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang menarik. Sholat malam ini bagi sebagian penuntut ilmu sudah menjadi khabar kana. Khabar kana itu artinya sudah lewat gitu. Sudah nggak dikerjakan lagi. Iya, dulu saya mengerjakan. Dulu. Ini saya berbicara terutama untuk para pendakwah, terutama saat mukim, bukan saat safar. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tentang salat subuh berjamaah. Nah, para malaikat akan ada tugasnya para malaikat yang sayyahin. Mereka bertebaran di atas muka bumi, mencari majlis zikir. Majlis zikir itu pendapat yang paling kuat bukan majlis yang diucapkan dalamnya la ilaha illallah, la, tetapi majlis yang di dalamnya seseorang mengingat Allah dengan cara mempelajari tentang Allah, tentang agama Islam, tentang halal dan haram. Itu majlis zikir. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira yang kelima, seorang yang salat subuh berjamaah maka pasti masuk surga dan selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Yang salat dua salat yang dingin. Dua salat yang dingin maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Maka pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang mengerjakan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lihat orang yang ketujuh, kabar gembira yang ketujuh, yang sholat subuh berjamaah dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam semalaman suntuk. Yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam semalaman suntuk. Dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-'isya'a fi jama'ah, faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shalla al-fajr subha fi jama'ah, faka'annama shalla al-laila kullah. Yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat seluruh malam. Dari satu malam, dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Dan jarang orang yang melakukan seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, kabar gembira bagi orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah akan didoakan oleh para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Man shallal fajr thumma jalasa fi musallah, sallat alaihi al-malaikah wa salatuhum alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Siapa yang salat subuh kemudian dia duduk di tempat salatnya. Nah, di sini saya ingin menyinggung ibu-ibu. Ustaz, ibu-ibu kan tidak wajib untuk salat subuh di masjid. Bolehkah saya salatnya di rumah? Dan dapatkah saya pahala seperti ini semua? Maka jawabannya wallahu alam, iya. Untuk perempuan iya. Dan fadlullahi wasa'. Karunia Allah sangatlah luas. Salah satu dalilnya adalah ini. Barang siapa yang sholat subuh di tempat sholatnya. Ini tidak disebutkan tempat sholatnya harus masjid. Tetapi bagi laki-laki dengan dalil yang lain, tempat sholatnya adalah masjid. Ya. Salat alaihi malaikah wa salatuhum alaihi, maka para malaikat akan bersolawat atas orang seperti itu. Dan yang dimaksud solawatnya para malaikat adalah para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Makanya para ikhwah, orang yang sholat subuh berjamaah hidupnya akan nyaman. Ada hadis mana menarik dan itu kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ya Ustaz hari ini kayaknya kok apes aja bawaannya, enggak enak aja bawaannya, marah-marah aja bawaannya. Kenapa ya Ustaz? Maka coba perhatikan waktu sholat subuhmu. Seriuslah dalam mengurus waktu subuhmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan nih hadis. Inna syaitan yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam. Syaitan akan mengikat di kepala salah seorang di antara kalian apabila dia tidur. Kita ini semua akan diikat oleh syaitan kalau kita sedang tidur malam. Thalatha uqad yaqulu fihi urqud lailun tawil. 3 ikatan. Kemudian dia jampi-jampi 3 ikatan tersebut. Setiap ikatan dia jampi-jampi. Wahai fulan, tidurlah. Malam panjang. Wahai fulan, tidurlah malam panjang. Wahai fulan, tidurlah malam panjang. Kalau boleh saya bahasakan yang lebih bebas bahasanya. Ini orang sedang kena santet setan. Jadi yang nyantetnya siapa? Setan. Bagaimana bisa lepas dari santet ini? Fa idza staiqadha wa dzakara ismallah in hallat 'uqdah. Kalau dia bangun kemudian menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apalagi ditambah dengan membaca ayat akhir surat Ali Imran dari mulai walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna al-qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar.
Dan terus sampai akhir surat Ali Imran. Ya, kalau ingin Bapak baca, saya carikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat surat Ali Imran ayat yang ke-109 dari mulai ayat 189 sampai akhir ayat yaitu 200. 89 sampai akhir ayat yaitu 200. Berarti berapa ayat? 11 ayat saja. Hafalkan. Baca doa itu baca ayat itu setelah membaca doa setelah bangun tidur. Maka apapun yang diminta dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia bangun lalu dia menyebut nama Allah, terlepas santet yang pertama. Fa idza tawadda, terlepas santet yang kedua. Makanya ada kadang-kadang orang bangun, alhamdulillah, dia ngobrol tapi enggak langsung wudu, tidur lagi sampai terbit matahari. Wonten mboten? Wonten, ada itu. Kemudian setelah itu dia wudu, habis wudu tapi dia tidak langsung sholat, enggak pergi ke masjid. Kayak para santri itu. Kalau habis wudu di kamar mandi diam di atas. Sambil berdiri, tidur. Tidur sambil berdiri. Itu keajaiban para santri. Kenapa? Enggak wudu langsung, habis wudu enggak sholat langsung. Artinya masih ada santetnya satu. Fa idza shalla, lihat. Kalau dia sudah sholat, in hallat uqdah, maka santet yang ketiga dari setan tadi akan terlepas. Asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa kaslana khabithan nafs. Kalau dia sudah mengerjakan 3 perkara tadi, maka dia akan semangat, penuh semangat hidupnya. Ketemu orang senyum, salam, semangat hidupnya. Ketemu orang senantiasa berhusnudzan, baik perasaannya. Kalau dia tidak mengerjakan itu, apalagi sampai terbit matahari dia baru bangun, maka inilah yang kadang-kadang suami muring-muring tanpa sebab, istri muring-muring tanpa sebab, karena keluarganya tidak mengurus waktu subuh dengan serius. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 sebelum terakhir, dan ini luar biasa dan ini kita bisa kerjakan. Saya sedikit berbicara tentang haji. Saya menasihatkan kepada yang memiliki wewenang agar haji kita ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya, salah satu caranya yang sudah mendaftar harus dibatalkan. Semuanya dibatalkan. Memang perlu modal. Harus dikembalikan uangnya. Kemudian dibuka pendaftaran setiap tahunnya. Yang langsung bisa melunasi, sehat badannya, dialah yang paling berhak untuk berhaji. Tanpa perlu antrian. Karena haji tahun kemarin Pak, tahun ini saya berhaji. Kita ditanya oleh orang, kenapa jamaah haji Indonesia itu banyak orang-orang yang mau mati? Sudah tua-tua renta baru berhaji, kenapa? Saya bilang mereka sudah nunggu 40 tahun. Mendaftar umur 30 tahun, 40 tahun berarti 70 tahun. Itu pun alhamdulillah masih hidup. Karena haji itu memerlukan fisik yang kuat. Dan ini juga tantangan bagi yang muda-muda. Jangan malas. Kalau memang punya harta, berhajilah. Niscaya Allah akan memberikan gantiannya. Itu solusi yang paling ideal, logis bagi pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Yaitu gagalkan semua antrian. Kemudian buka nih dari mulai Muharram tadi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Tutup itu Jumadal Tsaniyah pendaftaran. Siapa yang sanggup bayar, siapa yang lulus kesehatan, dia yang berhak untuk berhaji. Dan berhaji bagi siapa yang mampu, yang tidak mampu jangan dipaksa. Kenapa harus ngutang-ngutang ke bank untuk berhaji, daftar haji?
Yang nggak mampu, yang tidak mampu tidak akan ditanyai oleh Allah. Kenapa nggak berhaji? Karena walillahi an-nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup ke Baitullah? Jangan dipaksa sampai harus lewat padang pasir, sampai harus lewat sampai meninggal dunia. Nggak boleh ini seperti ini para ikhwan. Dan itu bukan dari ajaran Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, berkaitan dengan itu, kabar gembira yang ke-9, siapa yang sholat subuh berjamaah, laki-laki terutama, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Sekarang kita terbit mataharinya jam 5.43. Sudah lewat. Ya. Sudah lewat 15 menit. Jam 5.43. Dan ini waktu yang paling tepat. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka dia seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man shallal fajra fi jamaah, siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, lalu dia tinggikan sedikit. Karena kita tidak boleh salat ketika pas terbit matahari. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Maka baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Meskipun kita tidak punya harta untuk bisa berhaji atau berumrah, tapi kita bisa dapatkan pahalanya. Apalagi bapak-bapak, mohon maaf, yang tidak menjadi seorang yang terikat dengan pekerjaan seperti pegawai negeri sipil. Dia tidak terikat harus masuk kantor sekian jam sekian. Dia pedagang. Apa salahnya dia duduk kemudian sampai terbit matahari jam 6 baru dia sholat? Rutin dia lakukan seperti itu. Berarti rutin dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna setiap harinya. Terutama nih bapak-bapak yang mungkin sudah berumur, yang mungkin di rumah sudah tidak diharapkan lagi keberadaannya. Jadi ada kisahnya, Pak. Saya pergi ke sebuah provinsi gitu. Saya tidak ingin nyebut namanya. Kemudian ke sebuah masjid. Di masjid itu semua pengurusnya wong-wong tua. Semua pengurusnya. Tapi subhanallah, masjidnya rapi, masjidnya bersih, WC-WC-nya wangi. Kenapa bisa begitu? Iya Ustadz, kita ini laki-laki yang sudah tidak diharapkan di rumah. Ya, kalau pulang ke rumah ketemu istri. Istri sudah 35 tahun, 40 tahun bersama istri. Bosan istrinya. Assalamualaikum. Salam. Ya. Sudah bosan istrinya. Nah, akhirnya mereka sibuk dengan masjid. Ya, menyibukkan diri di akhir hidupnya dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda iman. Dan itu taufik dari Allah. Tanda iman dan taufik dari Allah. Ada sebagian orang yang semakin tua semakin sibuk dengan dunia. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kabar gembira yang ke-10 adalah seorang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kesehatan, jaminan perlindungan. Saya pernah mengatakan, sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya sedikit menyimpang dari tema ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, kalau saya mati nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10.000 tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga. Sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Anggaplah saya nih datang ke Batur. Untuk bertamu di Batur, anggap tidak ada hotel. Maka saya harus bermalam di sebuah rumah orang kampung di sini. Atau paling tidak saya akan ke kebun. Maka orang kampung karena tidak mengenal saya, siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh? Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, "Hei nak, mana zakatnya? Saya anak yatim." Nah, itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Baik. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibu. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh.
Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan, anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-10 adalah dijaga oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama' fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh di berjamaah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi syai'." Allah tidak akan menuntut orang yang dijamin oleh Allah sama sekali. Allah tidak akan menuntut akan orang yang dijaminnya. Pasti selamat yang dijamin oleh Allah SWT. Cerita terakhir sebelum kita tutup kajian ini. Saya pernah tinggal di kota Dammam. Dammam itu sekitar 1.300 km dari Mekah Madinah. Salah satu daerah yang merupakan lumbung minyaknya Arab Saudi. Saya bekerja di sana sebagai pendakwah dan penerjemah. Kemudian lama saya tinggal di situ, bahkan punya anak. Anak saya lahir di Saudi 3. Kemudian suatu saat kita sholat subuh berjamaah. Ada teman saya sholat subuh. Lalu setelah selesai, teman saya keluar. Dan waktu itu gelap, tidak terlihat. Lalu ada orang yang naik mobil gas. Kemudian karena gelap dia tidak melihat yang keluar. Teman saya ini ditabrak oleh mobil tersebut, terpental. Kemudian si orang Arab ini keluar. "Ya akhi, ayo kita ke rumah sakit. Saya yang bertanggung jawab." Kata teman saya tidak apa-apa. Cuma saya takut kalau ada sesuatu yang patah atau yang apa. Coba kita ke rumah sakit. Di CT scan. Sehat walafiat. Itu mungkin salah satu bukti nyata sebagai pengamalan hadis ini. Barang siapa yang salat berjamaah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semangat mengerjakan salat subuh berjamaah, dan semoga kita senantiasa diberikan afiat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.